Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas aplikasi-aplikasi berguna yang bisa kalian cobain di iPhone kalian. Dan gue rasa aplikasi-aplikasi ini cukup keren dan seharusnya bisa ngebantu kalian dalam kegiatan productivity kalian. Kira-kira aplikasinya apa aja sih? Nah, untuk mengetahui hal semua itu kalian wajib simak video ini nggak selesai. Jadi langsung aja check this out. Ya, di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang akan gua rekomendasikan buat kalian semua. Tapi kayaknya kalian nggak perlu install semuanya ya, karena ya kalau nggak kepake ngapain juga gitu ya. Kalian install yang sesuai kebutuhan kalian aja. Dan untuk link installnya ada di description di bawah. Total di sini ada 8 aplikasi di bagian atas ini ya. Dan gua akan langsung aja, biar nggak terlalu lama videonya. Mulai dari aplikasi yang pertama, yang ini nih aplikasinya, nama aplikasinya di sini. Oke. Nah, aplikasi ini sebenarnya sama sih seperti halnya aplikasi-aplikasi lainnya. Dia memberikan pilihan-pilihan wallpaper baru atau wallpaper yang kalian sekiranya kalian suka atau kalian perlukan gitu ya. Karena ya kita tahu wallpaper yang ada di iPhone kan ya cuma segitu aja ya. Jadi kalau misalkan kalian bosen ya, ataupun kalian juga bosen dari link yang ada di description gua, ya kalian bisa cobain dari aplikasi ini karena cukup banyak pilihan wallpapernya. Tapi ini tetap sebenarnya aplikasinya ini app purchase ya, alias ketika kalian ingin wallpaper yang ada tanda kayak gini nih, nah ini tuh kalian harus melakukan payment atau purchase gitu. Tapi kalau misalkan kalian tidak ingin ya, kalian tinggal cari yang free-nya aja atau yang tidak melakukan purchase atau tidak melakukan payment seperti itu. Misalkan contohnya gue pilih wallpaper yang ini. Nah, yang ini simpelnya kalian tinggal download aja kayak gini dan ya dia akan langsung masuk ke aplikasi foto kalian. Nah, ini dia. Ini udah masuk di aplikasi foto dan kalau kalian pengen ganti wallpapernya, kalian tinggal sama ya seperti halnya biasa untuk ganti wallpaper seperti ini. Misalkan gue customize, terus di sini gue ganti. Nah, gue pilih ini dan ya jadi deh seperti itu. Oke, kita tap dan aja dan ya wallpapernya sudah berubah atau sudah diganti seperti itu ya. Dan ini kebenaran nama home screen gue beda ya. Coba gue samain dulu sama home screen, customize home screennya gue samain seperti ini ya, gitu. Sebenarnya intinya aplikasi ini bertujuan untuk kalian cari wallpaper yang kemungkinan kalian suka gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke aplikasi selanjutnya. Aplikasi selanjutnya itu ini berhubungan sama Instagram ya. Sebenarnya bukan berhubungan banget lah, tapi intinya Instagram membuat aplikasi baru yaitu Edit, di mana kalian bisa mengedit video menggunakan aplikasi yang dibuat sama Instagram ini. Nah, ini dia aplikasinya. Sebenarnya mirip-mirip ya, sama halnya seperti aplikasi CapCut, VN dan lain sebagainya. Tapi ya ini berhubungan sama Instagram juga gitu. Simpel aja, cara penggunaannya juga sama aja. Kalian tinggal tambahkan aja, terus kalian cari video projectnya yang ingin kalian edit gitu ya. Nah, misalkan gue pilih project videonya ini, gue add dulu videonya, dia akan loading media. Nah, seperti ini ya, ya mirip-mirip lah seperti yang tadi gue katakan seperti aplikasi VN ataupun CapCut ya. Ada timeline di bagian bawah dan kalau kalian mau rubah resolusi juga bisa di sini nih tuh ya. Kalian rubah resolusinya, misalkan lu SDR aja nggak perlu HDR, terus lu naikin resolusinya ke 4K. Terus ini kan karena buat Instagram ya, berhubungan sama Reels, jadi formatnya lu perhatiin deh, background belakangnya tuh udah potret ya, jadi lu bisa zoom nih, contohnya kayak gini. Nah, terus lu bisa geser posisinya kayak gini. Oke, untuk cut videonya atau rough cut ya biasanya dibilangnya. Nah, di sini ada split gitu ya, dan di sini ada volume, ada speed, filter, ada green screen, ada effect, voice effect dan lain sebagainya. Ya intinya mirip lah seperti aplikasi editing video pada umumnya, tapi ini buatan dari si Instagramnya langsung. Bertujuan ya udah pasti biar lu bikin video reels untuk di Instagram lu kayak gitu. Ya kalian tinggal explore lagi aja untuk lebih jauhnya, tapi intinya fitur-fiturnya ini nggak terlalu jauh beda lah ya. Menurut gua sama seperti aplikasi editing video pada umumnya. Oke, kita sekarang ke aplikasi selanjutnya. Aplikasi selanjutnya ini Lead ya. Leads ini nih sebenarnya lebih kayak aplikasi untuk frame foto. Gue contohkan aja deh biar langsung nyambung ya. Di sini gue buka aplikasinya. Nah, misalkan gue pilih fotonya yang ini. Nah, foto ini gue foto dengan iPhone 16 Pro serta gue edit sedikit buat naikin warnanya menggunakan Adobe Lightroom. Penggunaan aplikasi ini sebenarnya bertujuan lebih ke border aja sih ataupun background ya. Nah, kalian tinggal pilih yang border ini nih, yang border bagian ini. Maka di sini ada banyak pilihan-pilihannya nih ya. Tuh, nah biasanya kalau di Instagram Story gue kan suka munculnya kayak gini nih. Gue menggunakannya yang pakai ini nih, frame-nya yang ini. Lu tinggal pilih frame ini, terus ini kalian sebenarnya bisa edit lagi ya untuk keterangan si foto tersebut. Misalkan berapa milimeter lensanya, terus iPhone-nya berapa. Tapi karena ini bawaan originalnya atau defaultnya, jadi ya udah gue tinggal tap dan aja, maka jadinya seperti ini gitu ya. Jadi kayak ada keterangan di bawahnya gitu dan dia seperti menggunakan frame
ya. Kalau udah kalian tinggal checklist aja, tapi sebenarnya ini bisa di custom juga sih. Di sini ada positionnya tuh, kalau kalian mau ganti posisinya boleh gitu ya. Mau stylenya diganti nih, warnanya juga boleh. Di sini kan ada warna black, tuh ada warna white seperti itu. Nah kalau misalkan udah ya udah tinggal pilih yang checklist kanan bawah ini. Seperti ini. Maka jadinya kayak gini, terus tinggal save-nya di sini sudut kanan atas. Di sini biasanya gue ganti dulu ya resolusinya. Gue pilih yang original ini, terus gue custom nih resolusinya jadi original, kualitasnya jadi 100% gitu. Kalau udah tinggal save aja, maka dia akan ekspor dan masuk ke aplikasi foto kalian. Contohnya seperti ini, gitu ya. Tuh. Jadi ada keterangannya gitu, dan ada fotonya, dan ini resolusinya naik ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan ini mentahannya ya, lo bisa perhatiin 27 megapiksel. Oke, terus kalau udah diinin dia naik tuh jadi 32 megapiksel. Kayak ke up dulu gitu. Tapi intinya cuman buat bikin border atau frame seperti ini. Kayak gitu cuy. Oke, sekarang kita ke aplikasi selanjutnya ya. Aplikasi selanjutnya ini lebih ke screensaver sih, atau bisa kita katakan standby mode. Kalau kalian lihat di sini, nah itu dia. Itu di situ standby mode-nya tuh kan normal ya, bawaan iPhone ya udah gitu-gitu aja. Nah, ada aplikasi yang bisa kalian cobain biar standby mode atau pada saat mode charger dan standby mode-nya aktif, kalian nggak gitu-gitu doang. Itu aplikasinya ini. Nah, aplikasinya kan terkesannya kok jadi potret gitu ya? Enggak cuy. Jadi ketika aktif, kalian harus menonaktifkan orientation lock ini dulu ya. Jadi di disable. Maka ketika kalian mau display si standby mode-nya ini, kan nanti kan dalam mode landscape kayak gini. Maka jadinya hasilnya kayak gini. Dan ini banyak pilihannya ya. Nggak cuma satu doang. Di sini ada beberapa pilihan yang mungkin bisa kalian cobain nih. Tuh. Ya sebenarnya ini juga in-app purchase ya aplikasinya. Cuman ya mumpung masih baru-baru banget ya, jadi kalian bisa cobain sesegera mungkin sih menurut gue. Misalkan kalau kalian mau coba yang ini, nah kayak gini, terus kalian pada saat standby mode aktif, dia akan jadinya kayak gini. Tapi dia nggak semerta-merta langsung aktif ya cuy. Jadi perlu bantuan shortcut sedikit gitu. Gimana tuh caranya? Caranya gampang. Kalian tinggal pergi ke aplikasi shortcut. Nah, di sini gue udah ada nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, gue tambahin aja. Setelah kalian di dalam aplikasi shortcut, kalian tinggal pilih plus kanan atas. Terus di sini kalian search aja aplikasinya, clock. Nah, yang ini. Oke, kalian pilih. Dia akan open kan? Nah, kalian tinggal pilih nih clocknya yang mana gitu. Misalkan clock 1, clock 2, clock 3. Terserah kalian. Nah, di sini misalkan kan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalkan gue pilih clock 1 deh. Clock 1 yang ini kan. Terus di sininya gue pilih clock 1. Terus kalian tap dan aja. Maka dia akan ada kayak gini kan. Nah, selanjutnya kalian tinggal bikin automation-nya. Kalian pilih automation ini, terus kalian tambahkan di kanan atas, terus kalian pilih yang bagian ini nih, charger, ya. Setelah itu, di bagian ini kalian pilih yang bawah, terus ini di disable, oke. Terus kalian next. Nah, di sini perintahnya, kalian langsung pilih yang shortcut kalian tadi udah add nih, kayak gini nih. Kalau misalkan nggak ada, kalian ke my shortcut aja, terus kalian pilih deh kayak gini. Contoh, seperti ini ya. Nah, kayak gini, kalian tap dan aja. Maka ketika iPhone kalian charger, dia akan langsung otomatis buka aplikasi ini. Oke, gue coba ya. Nah, misalkan kayak gini ya. Nih mode landscape kayak gini gue. Terus gue coba charger menggunakan powerbank aja kali ya. Biar cepet. Nah, dia langsung jadi seperti ini. Look at this. Kelihatan lah ya. Jadi kayak gini. Dan standby mode-nya tidak seperti hal biasanya. Tapi dengan catatan, pada saat kalian melakukan charger, jangan di-lock iPhone-nya ya. Karena ini kan berjalan di dalam aplikasi ya. Jadi, kalau lu perhatiin tadi, gue nggak nge-lock iPhone gue kan. Kalau misalkan gue lock ya, jadinya dia mode standby mode Apple pada umumnya gitu ya. Seperti ini tuh ya, standby mode-nya Apple gitu. Makanya, jadi pada saat charger kagak usah dikunci. Jadi biarkan aja kebuka seperti ini aplikasinya gitu. Terus gunanya buat apa bang? Ya buat gaya-gayaan aja biar standby mode kalian tuh di meja kerja kalian atau dimanapun kalian berada pada saat lagi charger tuh dia beda sendiri gitu. Yuk kita sekarang ke aplikasi selanjutnya. Oke, aplikasi selanjutnya nih sebenarnya kayak apa ya? Kalau gue ngeliatnya kayak clipboard tapi dia nyimpen di Dynamic Island. Contohnya seperti ini gue udah bikin catatan seperti ini nih atau apa ya, teks kopian gua. Jadi ketika dia udah running di live activity dan seperti ini, gue tinggal tap di Dynamic Island, terus gue tinggal copy teksnya gitu. Jadi kalian bisa nyimpen nih teks yang ingin kalian tambahkan, misalkan di sini apa gitu ya. Contoh ya, contoh tes kayak gini. Oke, seperti ini ya. Terus kalau ketika gua buka Dynamic Island, gue tinggal geser aja teksnya. Nah, yang ini ataukah yang ini gitu ya. Terus gue copy gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya ya seperti clipboard. Jadi ketika lu mengcopy teks dan lu lupa biar nggak masuk-masuk aplikasi lagi, mendingan taruh di sini aja biar cepet gitu. Kalau misalkan terlalu ganggu Dynamic Island-nya, kalian tinggal slide aja Dynamic Island-nya seperti ini, maka dia tidak aktif lagi. Dan kalau misalkan di lock screen-nya ada seperti ini, nah kayak gini, kalian always allow aja. Tapi kalau misalkan ini ganggu, kalian tinggal slide aja di clear, maka itu udah jadi nggak ganggu lagi deh.
gitu. Ya tujuan aplikasi ini sebenarnya intinya untuk menyimpan teks biar kalian copy teksnya gampang apapun itu, yang mirip-mirip seperti halnya function clipboard gitu ya. Lalu aplikasi selanjutnya yaitu Adobe Lightroom. Nah, aplikasi ini mungkin sudah banyak yang tahu, tapi ya sebenarnya cenderung gue mau kasih tahu sedikit sih terkait editing foto dan video menggunakan Adobe Lightroom ini gitu. Tapi intinya aplikasi ini sangat ngebantu banget ketika kalian ingin mengadjust foto kalian yang mungkin kurang naik tone warnanya atau highlightnya atau white-nya atau shadow-nya dan lain sebagainya. Gue menyarankan untuk menggunakan Adobe Lightroom sih. Dan sampai saat ini gue tidak menggunakan preset, gue manual. Jadi ya langsung aja gue contohin ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini fotonya warnanya kurang naik menurut gue. Mulai dari langitnya, di bagian temboknya masih pada kurang. Sebenarnya ada beberapa pilihan sih yang bisa kalian cobain. Mulai dari masking ataupun nggak di masking juga boleh. Tapi kita mulai dari colornya dulu ya. Oke, misalkan color di sini kalian pilih color mix. Tapi ya ini mohon maaf ya, ini sepengetahuan gue aja. Kalau misalkan mungkin teman-teman di sini ada yang menonton lebih expert dari gue terkait editing foto, mungkin bisa kasih tambahan aja. Tapi di sini sepengetahuan gue aja ya. Misalkan color mix nih, yang berhubungan sama warna merah kalian bisa naikin saturation-nya di sini. Tuh. Terus luminance-nya kalian bisa naikin juga. Terus yang berhubungan sama orange di sini juga bisa kalian naikin. Tuh, luminance-nya juga bisa kalian naikin. Tapi ini tetap kebutuhannya sesuaikan selera masing-masingnya gitu. Terus untuk warna yellow-nya misalkan gue biasanya gue turunin warna yellow, terus gue naikin luminance-nya tapi saturation-nya gue turunin. Terus untuk green-nya juga sama, kalau misalkan ada warna green kalian bisa naikin, tapi kalau nggak ada ya udah nggak perlu kalian naikin ataupun kalian rubah. Karena pastikan di foto tersebut memang ada warna yang sesuai di sini gitu. Terus di sini blue juga sama, saturation-nya bisa kalian naikin gitu ya. Terus untuk yang blue yang ini juga bisa kalian turunin ataupun naikin bebas aja gitu, kayak gini. Dan ini ada warna pink, ada purple dan seterusnya seperti itu. Dan untuk shadow, white, highlight dan segala macamnya kalian bisa pilih yang light ini. Misalkan kontrasnya gue naikin segini ke 25 lah ya. Terus highlightnya gue naikin, shadownya gue naikin dulu, white-nya juga gue naikin, tapi nggak terlalu tinggi. Jadi tetap disesuaikan kebutuhan masing-masing. Lalu black-nya gue turunin seperti ini gitu. Dan misalkan kalau kalian nanyain, ini langitnya kok nggak biru ya bang? Nah, sebenarnya bisa kita adjust menggunakan masking. Kalian pilih menu masking di sini, terus kalian tambahin aja, terus kalian select sky kayak gini. Nah, terus kalian pilih light di sini, exposure-nya kalian turunin seperti ini. Nah, terus kontrasnya kalian naikin gitu ya. Shadow-nya mau naikin, di-adjust aja lah. Pokoknya disesuaikan kebutuhan masing-masing gitu. White-nya juga bisa kalian naikin atau turunin, black-nya juga bisa kalian turunin gitu. Terus di color-nya, di sini kalian bisa temperaturnya kalian atur biar lebih biru lagi. Kayak gini, saturation-nya juga bisa kalian naikin biar lebih terasa birunya. Kelihatan ya perbedaannya gitu. Kalau udah kalian checklist aja atau kalian tap done aja. Dan kalau misalkan kalian pengen terangin lagi nih objeknya, kalian bisa masking lagi. Kalian tinggal pilih masking, terus kalian tambahin, terus kalian pilih select object. Nah, misalkan objeknya yang kebaca ini. Oke, terus gue mau naikin nih. Misalkan exposure-nya gue naikin dikit. Nah, jadi motornya ikutan terang. Tuh, kontrasnya gue naikin lagi. Terus highlight-nya nggak terlalu naik, shadownya naik tapi blacknya turun. Nah, jadinya seperti ini gitu. Tapi inget ya, ini tetap sesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Cuman intinya gue ngasih tahu caranya aja, caranya seperti itu. Dan ini tidak preset ya, jadi manual gitu. Mulai dari masking, warna, highlight dan lain sebagainya itu manual gitu. Sesimpel itu aja. Dan hampir banyak beberapa foto yang memang gue ambil menggunakan iPhone dan memang ingin gue adjust lagi warnanya, gue menggunakan aplikasi Adobe Lightroom ini. Tapi intinya dasarnya seperti itu. Cuman mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman yang mungkin lebih expert terkait editing foto, ya bisa kasih tambahan aja di kolom komentar. Oke, lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Split. Nah, aplikasi Split ini intinya buat bikin status WhatsApp yang misalkan 30 detik tuh kalian potong-potong, ini bisa banget nih menggunakan ini. Misalkan kalian bisa atur lengthnya mau 30 detik atau berapa detik gitu ya. Jadi dia seakan nyambung gitu dari patch pertama, patch kedua. Oke, gue contohin di sini tapi gue atur lengthnya ke 15 detik. Oke, misalkan gue atur lengthnya 15 detik, terus gue pilih video, foto library, terus gue pilih videonya yang ini. Oke, misalkan videonya gue pilih yang ini, terus gue tinggal pilih choose aja. Maka kan tadi lengthnya gue udah atur tuh 15 detik. Udah, gue tinggal split. Nanti hasilnya dia akan kebagi dua atau kebagi beberapa part. Nah, contohnya seperti ini part satunya dan ini part 2-nya. Jadi ada dua file video karena kan tadi gue splitnya di 15 detik ya. Untuk yang pertama, 15 detik pertama ini dan sisanya di sini. Gitu. Jadi kayak ketika kalian mau upload Instagram story ataupun WhatsApp, dia bisa kayak nyambung gitu tuh. Dari patch pertama berapa detik, terus patch kedua gimana, jadi dia kayak nyambung. Dan gue sering banget menggunakan aplikasi Split ini, seperti itu. So, ini adalah aplikasi yang terakhir, yaitu aplikasi Blackmagic Cam, dimana ini bantuan buat teman-teman yang mungkin sering ngambil video dengan footage log. Nah, gue saranin menggunakan aplikasi Blackmagic ini sih. Karena ya aplikasi Blackmagic ini cukup banyak konfigurasi settingannya terkait ISO, terkait shutter, dan
dan lain sebagainya. Ini cukup banyak banget. Dan ini ISO-nya misalkan masih 100 ya. Coba gue naikin dikit biar terang. ISO-nya gue pakai di, biar nggak terlalu terang banget sih, di 1000 deh. Dan ini kenapa kayak abu-abu gitu ya bang ya? Kalau kalian perhatiin, tuh dia kayak abu-abu gitu kan. Ya ini namanya footage lock gitu. Kalian bisa customize nih di sini, mulai dari FPS, shutternya 1:1 berapa gitu ya. Misalkan kalau kalian mau lebih terang lagi gitu ya, kayak gini tuh, dia jadinya kayak lock gitu. Bukan kayak lock, emang udah lock. Nah, kalau kalian mau lock kayak gini, kalian tinggal pilih setting, terus di bagian color space-nya kalian bisa pilih Apple Lock HDR ini gitu. Tapi kodeknya kalian bisa pilih yang H.264 dan resolusinya bisa kalian sesuaikan juga sih gitu. Ya intinya untuk perekaman video lebih profesional aja sih. Kalau misalkan bawaan native kan atau aplikasi kamera bawaannya si iPhone kan, ketika kalian ingin menggunakan lock, dia kan harus pakai ProRes gitu kan. Nih, dan harus ada tambahan storage khususnya buat yang 128GB. Kalau 256GB sih bisa langsung gitu. Nah, si Blackmagic ini bisa kalian gunakan banget fitur locknya. Lu bisa perhatiin sendiri tuh, locknya beda banget nih, tangan gue tuh muncul. Ya kayak abu-abu gitu. Kalau misalkan settingannya gue ganti, nggak pakai lock, pakai biasa seperti ini, ya jadinya normal tuh, warnanya normal gitu. Tapi biasanya gue memang lebih suka ke color space-nya di lock kayak gini, tapi untuk kodeknya gue tetap pakai yang ini. Ya pokoknya konfigurasi gue kayak gini sih. Kalian bisa sesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman. Kenapa untuk pakai lock? Biar bisa di-adjust lagi warna video tersebut seperti itu. Dan yang paling gue suka adalah ya kita bisa manualin nih, mulai dari ISO, shutternya, FPS ya, dan lain sebagainya. Gitu. Buat teman-teman yang sering banget bikin video menggunakan iPhone, bisa cobain aplikasi Blackmagic yang ini. Oke? Nah, udah semua ya. 8 aplikasi gue rekomendasikan. Gue ingetin lagi, jangan semuanya kalian install. Kalian install sesuai kebutuhan kalian aja, dan kalian pengen cobain atau kalian pengen pelajarin, ya kalian coba install aja aplikasinya gitu. Tapi intinya tadi adalah aplikasi iPhone yang gue rasa akan berguna dan tentunya keren buat kalian gunakan dalam keseharian kalian. Jadi mungkin segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyak ya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.